Yunus, Dewan Keamanan Nasional Iran dilaporkan khawatir bahwa protes-protes ini bisa meletus lagi. Ini hanya masalah waktu saja. Tapi jika itu terjadi, apakah kali ini ada front yang bersatu untuk benar-benar menjadi ancaman bagi rezim? Atau apakah kelompok oposisi masih terlalu terpecah untuk benar-benar melawan rezim secara langsung? Iya, protes bisa saja terjadi lagi karena seperti yang Anda katakan, ada tekanan ekonomi yang sangat besar pada rakyat Iran. Blokade laut sebenarnya merugikan Republik Islam. Itu sebenarnya tidak merugikan Amerika atau Trump. Dan Anda tahu, Trump bisa menunjukkan dominasinya di bidang energi ke seluruh dunia dan juga memberikan banyak tekanan pada Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa. Jadi pemenang dari skenario ini sebenarnya adalah Amerika. Namun yang kalah sejauh ini adalah rakyat Iran karena seperti yang Anda katakan, mereka tidak bisa bertahan 6 hingga 8 minggu lagi. Ada pengangguran massal. Inflasi merajalela di Iran. Jadi orang-orang benar-benar berjuang untuk hidup, berjuang untuk makan. Mereka mungkin mati kelaparan. Jadi ketika Anda sangat putus asa, pilihan apa lagi yang Anda miliki? Sekarang rezim ini jauh lebih lemah daripada saat protes terjadi pada 8 dan 9 Januari, di mana 40.000 orang jika tidak lebih meninggal. Sekarang Khomeini sudah meninggal, Larijani sudah meninggal, mayoritas pemimpin IRGC tingkat atas juga sudah meninggal. Namun ini bukanlah pergantian rezim. Kita masih memiliki ideologi radikal yang sama di baliknya, meskipun bisa dibilang orang-orang di bawahnya sedikit lebih moderat. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa mereka sebenarnya tidak lebih moderat. Misalnya, mereka akan mengatakan Mojtaba Khamenei sebenarnya jauh lebih ekstrim daripada ayahnya. Sekarang kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Saya punya kecurigaan sendiri tentang itu, tapi yang paling kita tahu adalah dia kehilangan satu kakinya. Dia juga mengalami kerusakan parah pada wajah, satu lengan, dan dia hampir tidak bisa bicara. Dan dia membutuhkan rekonstruksi wajah total hanya untuk bisa berbicara dan menjadi seorang pemimpin. Jadi saat ini negara ini dipimpin oleh entah siapa, apakah itu Alibab atau siapapun yang lain. Kita benar-benar tidak tahu siapa pemimpinnya. Saya benar-benar berharap rakyat Iran bangkit. Secara pribadi, saya tidak berpikir ada kesepakatan yang bisa dibuat dengan Republik Islam. Saya rasa bahkan Donald Trump pun tidak ingin membuat kesepakatan dengan Republik Islam. Menurut saya, semua ini hanyalah sandiwara agar Donald Trump bisa datang dan mengatakan kepada dunia, lihat, saya sudah mencoba membuat kesepakatan dengan mereka. Mereka yang tidak bisa membuat kesepakatan. Tapi pada saat yang sama, seperti yang saya katakan, memberikan tekanan pada Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa. Jika rakyat Iran benar-benar bangkit, apakah ada tujuan yang jelas? Jika protes-protes ini sekali lagi dipicu oleh reformasi ekonomi, apakah perubahan rezim benar-benar sesuatu yang mungkin diinginkan oleh rakyat? Atau hanya mulai dari hal-hal mendasar, seperti kondisi hidup yang lebih baik? Ya, 100% lihat. Menurut saya rakyat sekarang lebih bersatu dari sebelumnya. Akan selalu ada perpecahan. Mayoritas rakyat mendukung Brezafol, putra dari raja sebelumnya. Namun di diaspora ada beberapa perbedaan, ada beberapa pertikaian yang terjadi. Dan juga sayangnya, suka atau tidak suka, kita masih punya IRGC di sana. Kita punya orang-orang yang mendukung Republik Islam. Kita juga punya mujahidin, yaitu MEK. Kita juga punya kelompok komunis sayap kiri di Iran. Jadi ini tidak akan mudah sama sekali. Saya selalu bilang bahwa jika kita ingin pergantian rezim yang efektif, kita mungkin perlu kehadiran pasukan di lapangan dalam kapasitas terbatas. Karena sayangnya, saya tidak yakin rakyat sendiri bisa melakukannya. Ya, serangan udara itu bagus, dan kami berterima kasih kepada Israel dan Amerika untuk itu. Namun jangan lupa bahwa ISIS dengan jumlah anggota mungkin sekitar 2.000 orang bisa menguasai sekitar 1 juta warga Irak di Irak. Jadi, hanya karena Republik Islam sedang melemah, mereka tetap memiliki akses ke semua persenjataan. Dan itu membawa saya ke poin berikutnya. Kamu tahu, bahkan jika kamu memberikan senjata kepada rakyat Iran, kamu sebenarnya tidak tahu kepada siapa kamu memberikan senjata itu, karena hal itu pernah terjadi di Kurdistan. Kamu tahu, dulu kamu memberikan senjata kepada orang Kurdi. Mereka seharusnya memberikan senjata itu kepada orang Iran, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi menurut saya harus ada semacam intervensi militer oleh Amerika dan Israel, pengerahan pasukan di lapangan dikombinasikan dengan rakyat Iran sendiri agar bisa menggulingkan rezim itu secara efektif. Bagaimana rezim menjelaskan pemadaman internet selama 60 hari ini kepada rakyatnya sendiri? Maksud saya, pada titik mana pemutusan komunikasi berhenti mencegah kerusuhan dan mulai menjadi bukti bagi orang Iran biasa bahwa pemerintah sebenarnya takut kepada mereka? Tepat sekali, dan sayangnya kita punya komentator barat yang datang dan mengatakan di TV kita bahwa rakyat Iran, oh itu adalah operasi Mossad. Itu orang Amerika yang menyerang orang Iran. Tapi lalu kenapa rezim menutup akses internet? Saya ingin orang-orang yang mendukung Republik Islam tolong jawab pertanyaan itu.
Jika kalian tidak membunuh rakyat kalian sendiri, lalu kenapa kalian mematikan internet? Alasan mereka adalah, ya, kalian tahu, IDF dan CIA bisa menggunakan internet untuk meretas sistem kami. Tapi itu tidak sepenuhnya benar, karena ada cara lain untuk meretas sistem tersebut. Jadi jelas mereka mematikan internet untuk menutupi kejahatan mereka sendiri. Oke. Saya benar-benar berharap yang terbaik. Saya pikir rakyat Iran telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka menginginkan pergantian rezim. Seperti yang saya katakan, 50.000 orang meninggal pada bulan Januari lalu. Dan sayangnya, komunitas internasional berteriak-teriak soal Gaza selama 2,5 tahun. Mereka tidak benar-benar melakukan banyak hal untuk rakyat Iran selain orang-orang Israel dan beberapa orang Amerika. Jadi saya salut kepada Donald Trump dan saya salut kepada Netanyahu. Tapi saya ingin mengatakan kepada mereka, tugasnya belum selesai. Tolong selesaikan tugas itu. Jangan menunda-nunda lagi. Dan mari kita berharap untuk masa depan yang sejahtera bagi semua orang. Yunus Sadagiani, sudut pandang yang sangat baik seperti biasa. Terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Kembali di studio, Ariel, sebagai cuplikan untuk episode On The Record minggu ini, kamu sebenarnya berbicara dengan seorang penyelenggara protes dari Iran, yang sekarang sudah tidak lagi berada di Iran, tapi episode itu akan tayang Rabu ini di I24 News English. Aku tahu kamu mewawancarainya hari ini. Bisakah kamu memberi kami sedikit bocoran tentang apa yang bisa diharapkan dan bagaimana pandangannya tentang protes-protes ini saat ini? Ya, apa yang dikatakan Yunus beberapa saat yang lalu benar-benar sejalan dengan apa yang kami dengar dari Grayan Amiri. Dia adalah salah satu penyelenggara protes di kampung halamannya di Iran Utara. Dia berada di lapangan merekam, mendokumentasikan protes berdarah pada 8 Januari dan 9 Januari. Dia harus melarikan diri dari Iran karena Korps Garda Revolusi Islam memburunya, dan mereka masih memburunya di tempat persembunyiannya di Turki. Tapi hari ini dia mengatakan kepada saya ketika saya bertanya tentang kemungkinan rakyat Iran akan turun ke jalan lagi. Dia bilang mereka tidak hanya akan melakukannya, tapi mereka sudah bersiap, mereka sedang memobilisasi, mereka sedang mengorganisir diri mereka sendiri. Dan dia berkata, terakhir kali mereka tidak bersenjata, kali ini akan berbeda. Jadi banyak hal yang sangat menarik disampaikan oleh penyelenggara protes ini, dan Anda bisa melihat semuanya Rabu malam di I24 News English. Tentu saja Rabu pukul 9 malam waktu Israel, dan wawancara yang tidak ada seorang pun yang ingin bertemu Ariel. Tidak ada yang ingin melewatkannya. Ariel, terima kasih telah memberikan kami sedikit bocoran tentang itu. Terima kasih.